Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menjunjung dan memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Pada subuh kita kali ini kita akan mengkaji surat Al-Lahab, itu surat Al-Masad. Al-Lahab, nyala api. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lahab merupakan surat Makkiyah, surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Lahab ini ada sebab turunnya, sebutkan di dalam sirah Nabawiyah. Ini tertutup dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa Abu Lahab yang bernama Nabi, siapa namanya Pak? Abu Lahab siapa namanya? Abu Lahab adalah salah satu pamannya Rasulullah SAW. Kita tahu pamannya Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Paman Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW, dan berjihad bersama Nabi, membela agama Nabi. Ini paman Nabi yang pertama. Nah, siapa mereka Pak? Ya, kelompok yang pertama dari paman Nabi pertama adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti kalau akan lahir dari anaknya Abbas, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian ada lagi paman Nabi SAW membela beliau dan masuk Islam. Dan paman yang paling utama yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang gugur di peperangan Uhud. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti bisa lihat bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah. Ya. Kemudian ada kelompok kedua dari paman Nabi SAW, yaitu mereka yang paman Nabi SAW yang membela dakwah beliau, hanya saja tidak memeluk agama Islam. Nah, yang paman beliau adalah bernama Abu Talib. Ya, Abu Talib. Nah, di antara anaknya ada siapa? Nah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, pamannya Nabi ini, ya, Abu Talib adalah paman yang senantiasa membela beliau. Dan Abu Talib yang terkenal dengan paman yang miskin, yang tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki banyak anak, sehingga ya salah satu anaknya diambil oleh Nabi SAW, yang dibantu oleh Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kelak akan menjadi mantu beliau SAW. Diambil. Jadi bangsa Arab ya biasa ya, nikah dengan sepupu gitu kan. Kalau kita biasa bukannya agak-agak jarang ya. Kalau orang Arab biasa nikah dengan sepupu ya, untuk mempertahankan nasab juga ya. Kalau di kita tidak terlalu memperhatikan nasab ya. Artinya nasab garis keturunan kita. Kalau Arab kan punya kabilah, kecuali mungkin beberapa dari suku-suku yang ada di Indonesia
Syamil Akbar. Nah, Abu Talib yang bela Nabi SAW saja di akhir hayatnya, ketika Nabi berada di samping beliau, samping Abu Talib menawarkan agar masuk Islam. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab melihat kepada Abu Talib, atau Abu Talib melihat kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, bahwa mereka tidak terima kalau sekiranya Abu Talib masuk Islam. Maka sampai akhir hayatnya beliau mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, sesungguhnya saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Karena mereka berdua ini Jahal dan Abu Lahab berusaha untuk mempertahankan agama nenek moyang. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang, wahai Abu Talib? Maka Abu Talib mati dalam kondisi berada di atas agama nenek moyang Abdul Muttalib. Tapi jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi SAW mendoakan Abu Talib, atau dia bukan mendoakan, maksudnya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa adab penduduk api neraka yang paling ringan adalah Abu Talib, dengan diberikan sandal atau dipakaikan sandal di atas kedua kakinya, kemudian lewat sandal tersebut akan membuat otaknya mendidih, mendidih karena saking panasnya ada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau adalah termasuk orang yang gigih bela menolong, bahkan ketika Nabi dibaikot, Abu Talib bela Nabi SAW. Kemudian paman yang ketiga, golongan paman yang ketiga dari Nabi SAW adalah siapa? Golongan yang tidak masuk Islam, kemudian tidak boleh beriman, tetapi memusuhi Nabi SAW. Paman beliau yang satu ini adalah bernama Abu Lahab, bernama Abu Lahab. Nah, surat Al-Masad atau surah Al-Lahab turun karena ada sebabnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, fase pertama dakwah selama 3 tahun, fase di kota Makkah selama 3 tahun. 3 tahun pertama dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, sir, di rumahnya Al-Arqam ibn Al-Arqam, di rumahnya Al-Arqam ibn Al-Arqam. Nabi SAW berdakwah di sana secara sembunyi-sembunyi, satu persatu berdakwah oleh Nabi, orang-orang terdekat. Kemudian ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, umumkan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik, kata Allah. Maka Nabi SAW keluar untuk mendakwahi manusia secara terang-terang. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi SAW keluar, kemudian keluar kota Makkah, kemudian Nabi SAW menaiki sebuah bukit, lalu beliau SAW memanggil manusia untuk berkumpul. Ya Sabaha, ya Sabaha ini adalah kalimat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan orang. Ketika mereka lihat yang memanggil adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka berkumpul. Karena mereka tahu bahwa Nabi SAW sebagaimana kita baca kisah dan sirah beliau adalah al-amin, orang yang dipercaya, orang yang dipercaya, orang yang belum pernah didapati dari Nabi SAW akhlak yang sayyi ataupun perilaku yang buruk dari Nabi SAW sebelum mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Mereka sangat mempercayai Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW berada di atas bukit memanggil, mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kalian, bagaimana pendapat
kalian tidak. Kalau sekiranya aku sampaikan kepada kalian, kata Nabi, kalau sekiranya dari bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai aku, kata Nabi? Aku untuk tusaddiquni, apakah kalian akan mempercayai aku? Kalau sekiranya dari bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, maka mereka orang kufar yang berkumpul pada waktu itu di bawah bukit semuanya mengatakan qalu na'am, betul, kami akan mempercayai engkau wahai Muhammad. Nabi SAW dikenal dengan Al-Amin. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, inni nadirul lakum baina yaday adabin syadid. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku ini orang yang memberikan peringatan kepada kalian, ya, akan ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang tiada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, tuflihu, kalian akan sukses, kalian akan beruntung. Maka yang hadir pada waktu itu diantaranya adalah paman dari Nabi SAW, yaitu Abu Lahab. Kemudian dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini, karena dakwah engkau mengumpulkan kami di sini? Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perbuatannya Abu Lahab, tabban yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa man kasab. Jadi setiap dakwah Nabi SAW di sana di belakangnya ada siapa? Ada Abu Lahab. Setiap Nabi SAW berdakwah di sana di belakangnya ada Abu Lahab. Setelah Nabi ngomong, kemudian ngomong pula Abu Lahab. Setiap Nabi SAW ngomong, setelah itu ngomong pula Abu Lahab. Ya, sabi kadib, kata dia. Dan sabi itu adalah orang yang sudah murtad dari agama nenek moyang, disebut dengan sabi kalau dalam bahasa Arab. Sabi itu Muhammad sabi kadib, ya, dan berdusta, jangan percaya. Nah, itu maksudnya. Tapi jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya, Abu Lahab bernama ismuhu Abdul Uzza, ya, namanya adalah Abdul Uzza, ya, hambanya Al-Uzza. Al-Uzza siapa? Uzza itu adalah salah satu nama patung mereka, Lat wal Uzza wa Manat, ya. Abdul Uzza. Uzza itu adalah salah satu nama patung yang mereka sembah. Uzza itu diambil dari namanya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Aziz. Al-Aziz, ya, mereka namakan patung mereka Al-Uzza, ya, diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Al-Lata diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Ilah, ya. Kemudian Al-Manat diambil nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Mannan. Nah, ini salah satu bentuk melencengkan nama Allah, ilhadu fi asma'illah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Qidah Wasatiyah. Salah satu melencengkan nama Allah kepada nama yang, kepada makna yang lain, kepada bentuk lafaz yang lain adalah dengan cara menamakan patung-patung yang diambil dari akar kata atau diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang musyrikun, ya, disebutkan. Nah, jadi Abu Lahab ini bernama Abdul Uzza, bapaknya bernama Abdul Muttalib, ya, bapaknya bernama Abdul Muttalib. Kunyahnya, ya, kunyahnya dia dipanggil dengan Abu Utbah, Abu Utbah, ya. Sedangkan lakabnya, ya, lakabnya dia digelar dengan Abu Lahab, Abu Lahab, ya, bapaknya Lahab, ya. Lahab itu kalau kita buka kamus, Lahab itu nyala api, ya, api yang menyala atau nyala api. Tapi kenapa
Abu Lahab dinamakan dengan Lahab karena li'ishraqi wajhihi, disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Katsir, li'ishraqi wajhihi, ya, karena ya wajahnya Abu Lahab itu bersinar. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab itu semuanya tampak, kan gitu ya. Sebutkan lagi dalam riwayat wadhi'ul wajh, ya, wajahnya itu bagus, tampak. Abu Lahab, ya, hanya saja kebagusan wajah tidak didukung dengan perilaku yang baik. Dia memusuhi Nabi SAW, dan orang yang paling memusuhi Nabi SAW, ya, dari paman beliau adalah Abu Lahab, ya, adalah Abu Lahab. Kemudian istrinya disebutkan juga di dalam ayat ini yang ingin kita bahas. Istrinya, ya, wa mara'atuhu, sedangkan ya istrinya Abu Lahab, ya, hammalatul hatab, yang banyak membawa, ya, kayu bakar. Sebutkan. Nah, siapa istri beliau? Ada siapa istri Abu Lahab? Istrinya Abu Lahab bernama Ummu Jamil, ya, bernama Ummu, atau kunyahnya adalah Ummu Jamil, namanya Arwa binti Harb, ya, Arwa binti Harb ibn Umayyah, ya, Arwa binti Harb ibn Umayyah, ya. Istri Abu Lahab ini adalah saudarinya Abu Sufyan ibn Harb, ya, Abu Sufyan, yang kita tahu kan, ya, bahwa Abu Sufyan itu memiliki anak yang bernama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kelak akan menjadi khalifah yang berikutnya, gitu ya. Ya, yang terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan lahir lagi anak yang bernama Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Nabi. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa Abu Sufyan di kemudian hari akhirnya masuk Islam, ya, memiliki anak bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah sahabat Nabi. Ya, di dalam kita mengimani hak-haknya para sahabat, apapun yang terjadi di antara para sahabat, fitnah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kita sebagai mukmin Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mencela salah satu daripada sahabat tersebut. Misalkan kita mencela Muawiyah, tak boleh, ya, karena ada beberapa buku sirah nabawiyah atau sirah sahabat yang mencela siapa? Yang mencela Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tak boleh, ya. Nah, dikatakan Muawiyah itu orang yang rakus terhadap kekuasaan, ya, dan seterusnya. Tak boleh, karena mereka semuanya adalah sahabat Nabi. Dan kita tahu bahwa sahabat Nabi memiliki nilai-nilai keutamaan yang sangat besar. Kalaupun terjadi kesalahan di antara mereka, maka kesalahan tersebut akan dapat ditutupi dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Maka Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini Nabi SAW sebutkan. Dan Nabi tidak berbeda-bedakan sahabat yang mana. Yang penting sahabat itu definisinya apa? Man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi, orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sahabat Nabi. Bertemu dengan Nabi, melihat Nabi atau tidak melihat Nabi. Nah, Abdullah bin Maktum tidak bisa melihat Nabi, kan? Tapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beriman kepada Nabi, maka dia adalah seorang sahabat. Kata Nabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa. Kalau sekiranya kalian
menginfakkan harta ya sebesar gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud yang berjejer di kota Madinah itu ya, itu panjang sekali. Berapa besar di gunung Uhud itu? Berapa ratus ton, ya berapa ribu ton. Kita infakkan sebesar itu pula emas, sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wa nasifa. Ya, kita infakkan semua harta kita sebesar gunung Uhud tersebut agar bisa menyamai ya keutamaan para sahabat. Kata Nabi SAW, tidak akan bisa walaupun hanya satu mud ya, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai menyamai apa ya, 2 genggaman ya, ya keutamaan yang mereka miliki. Mudda ahadihim wala nasifah, dan tidak pula setengahnya. Subhanallah ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sangat besarnya keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, kemudian ya kita baca ayat ini sebelum kita menjelaskan tentang tafsirnya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Kita tahan begitu ya, karena qalqalah ini Pak. Nah, ya kubro ya, la tasdid ya akhirnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Baik, ayat ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, atau surat ini lebih tepatnya ya turunnya adalah disebabkan Abu Lahab yang pada waktu itu murka kepada Nabi SAW dengan mengatakan, tabbat laka ya Muhammad alihada jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Ini bentuk penghinaan kepada Nabi. Nah, alihada jama'atana, apakah karena ini, nah karena dakwahmu wahai Muhammad engkau mengumpulkan kami di sini ya, di atas bukit ini. Ini merupakan bentuk daripada apa? Meremehkan Nabi kita Muhammad SAW, merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, dan hal yang istighfar. Kemudian Allah Azza wa Jalla ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ya ayat ini untuk khusus kepada Abu Lahab. Kemudian kita membacanya dalam sholat kita, dalam sholat sunnah kita, dalam sholat wajib kita ya, maka ayat ini akan memberikan pahala kepada kita ketika kita membaca, dan kita akan mengetahui bagaimana kisah ya Nabi SAW. Ya, kemudian jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, at-tabbat ya, artinya apa? Al-khasar, yang merugilah atau binasalah.
ya, kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah. Ya, kenapa disebutkan di sini tangan? Ya, bukan jiwanya Abu Lahab langsung, tapi ya Abi Lahab wa tab. Karena kedua tangan ini adalah alat yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan sesuatu, digunakan untuk berjalan, untuk menggerakkan ketika seorang itu berjalan. Ya, nah kedua tangan ini adalah digunakan untuk apa? Melakukan sesuatu, ya, untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi diwakilkan lewat tangan. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, nah di sini ada dua maknanya. Yang pertama maknanya imma ma di sini adalah bentuknya adalah istifham, ya, adalah apakah ya berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan? Maka jawabnya adalah apa? Nggak akan berguna hartanya Abu Lahab dan apa yang diusahakan nggak akan berguna. Atau ma di sini artinya adalah an-nafyu, menyatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna ya hartanya Abu Lahab dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab, yang dia usahakan di sini disebutkan dalam tafsir adalah anak. Ya, yang maksudnya gimana? Bahwa tidak berguna hartanya Abu Lahab dan tidak pula berguna anaknya Abu Lahab. Bahwa harta dan anaknya tidak akan dapat menolong Abu Lahab. Ya. Nah, dua-duanya bisa dipakai. Ya, nah tafsir baik itu ma bentuknya istifham, itu bertanya, atau ma bentuknya adalah nafi, dua-duanya bisa dipakai. Ya, padahal harta seseorang itu kan dapat berguna bagi dia, kan? Nah, harta kita dapat berguna bagi kita bila mana kita gunakan untuk kebaikan. Sementara hartanya Abu Lahab tidak berguna bagi dia. Nah, tidak berguna bagi dia ketika ya harta tersebut dijadikan untuk hal-hal yang dapat, ya, hal-hal yang menolong atau hal-hal yang digunakan untuk hal-hal yang merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memusuhi agama Allah Azza wa Jalla, untuk menolong orang-orang agar memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hartanya tidak berguna baginya. Sebutkan dalam riwayat bahwa nah ayat ini turun, ayat yang kedua ini turun, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yaitu ketika Nabi SAW mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Lahab berkata dengan perkataan, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan," kalaulah sekiranya apa yang dikatakan oleh anak saudaraku yaitu Muhammad itu benar, kalau sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, ya, dia berada di pihak yang benar. Kalau sekiranya, kata Abu Lahab, kalau sekiranya Muhammad itu di pihak yang benar, maka fa ini aftadi bi nafsi, fa ini aftadi nafsi yaumul qiyamah, maka aku akan menebus jiwaku ya kelak pada hari kiamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan hartaku dan dengan apa yang aku usahakan, atau dengan anakku. Maka turunlah ayat ini menyebutkan bahwa ya ma aghna anhu maluhu wa kasab, bahwa tidak berguna hartanya Abu Lahab dan tidak pula anaknya. Ya. Karena pada hari kiamat tidak bisa ditebus harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, hakikatnya kelak pada hari kiamat tidak berguna lagi bagi kita. Ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Ya, sebutkan dalam sebuah ayat, ya, juz 29 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma aghna anni maliya, enggak berguna lagi harta. Ya, halaka anni sultaniya, ya, dan telah membinasakan bapak, ya, dan kedudukanku, pangkatku, dan telah membinasakan ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Dari Allah Azza wa Jalla katakan apa? Khudhuhu faqul, khudhuhu faqullu, ya, khudhuhu faqullu.
Yang menyebabkan kadang-kadang seorang sombong, menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran. Salah satunya apa? Nah, salah satu orang tidak mau menerima kebenaran itu salah satunya apa? Karena dia merasa bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya kaya. Orang menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran itu salah satunya karena apa? Karena dia merasa dia ini kaya, dia punya segala-galanya, sehingga menyombongkan diri. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu suka menyombongkan dirinya, tidak mau menerima kebenaran. Karena sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak siap untuk menerima kebenaran. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang bawa kebenaran. Itu hakikat daripada sombong. Nah, apa yang menyebabkan manusia itu sombong? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Salah satu bentuk melampaui batas manusia adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya. Kapan dia melampaui batas? Ketika dia merasa Allah istaghna, ketika dia melihat dirinya bahwa dia ini kaya. Allah istaghna, ketika dia rasa bahwa dirinya sudah berkecukupan dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan mobil mewahnya, dengan rumah mewahnya, dan seterusnya, dengan harta yang dimiliki, maka dia mulai menyombongkan dirinya. Menyombongkan dirinya. Nah, inilah yang tidak dibolehkan di dalam agama, yang tidak dibolehkan di dalam agama. Makanya Nabi SAW senantiasa memperingatkan kita dari apa? Dari fitnahnya dunia, fitnahnya harta. Karena harta ini mudah sekali untuk menyeret kita untuk berbuat kesombongan. Yang mana hakikat kesombongan tadi adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan manusia. Makanya Nabi SAW memperingatkan kita akan hal fitnah dunia. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La akhsha alaikum al-faqr. Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, aku tidak khawatir kalau kalian jatuh miskin, kata Nabi. Makhsha alaikum al-faqr. Aku tidak khawatir kalau kefakiran menimpa kepada kalian, wahai para sahabat. Walakin akhsha alaikum an tuftah lakum ad-dunya. Akan tapi aku khawatirkan dari kalian, kata Nabi, apa? Bila mana dunia itu dibukakan untuk kalian, lalu menyebutkan orang kalau sudah dibukakan dunia untuknya, maka fatanafasuna kama tanafasun. Maka kalian ketika dunia itu sudah dibukakan, kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana umat terdahulu berlomba mengejar dunia. Kalau sudah berlomba-lomba, maka akan terjadi apa? Akan terjadi tahasadu. Ini yang pertama, akan terjadi apa? Saling hasad, iri dan dengki. Kalau orang sudah berlomba bersaing, apalagi bersaing tidak sehat, maka akan terjadi yang namanya timbul penyakit hasad. Kalau sudah hasad, tabaghadu, kata Nabi. Kalau orang sudah hasad, menyebabkan orang akan saling membenci satu sama lain. Akal sehatnya sudah tidak berguna lagi, saling benci. Kalau sudah saling benci apa? Tadabaru, kata Nabi SAW. Maka kita akan saling berpaling, tidak lagi bersahabat, bermusuhan yang ada. Betul nggak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, Bapak sekalian? Nah, betul nggak? Betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Dunia ini menyebabkan kita akan hasad, menyebabkan kita saling benci antara satu sama lain. Bahkan jangankan jauh-jauh, antara orang lain yang kita tidak kenal, antara adik dan kakak aja bisa saling apa? Saling benci, saling tidak bersapaan, memutuskan tali silaturahim. Gara-gara apa? Dunia, gara-gara harta warisan. Harta warisan juga memperpecahan tengah-tengah keluarga yang dahulunya ketika hidup di masa kecil mereka semuanya berkumpul
sabar, tidak menegur sabar dan seterusnya, karena masing-masing mempertahankan egonya, mempertahankan apa? Kesombongannya. Ada pada dirinya, karena mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Tidak berguna baginya ya hartanya, yaitu harta Abu Lahab, dan tidak pula berguna baginya anak-anaknya, atau ya, nah kasab di sini bentuknya umum, bukan hanya anak saja. Ya, bentuknya lebih umum. Apa yang diusahakan? Yang diusahakan salah satunya adalah anaknya, mungkin dia punya kedudukan, dia punya jabatan, apalagi Abu Lahab, orang yang terpandang, orang yang terpandang. Istrinya juga Ummu Jamil, ya, dan Arwah binti Harb adalah orang yang terpandang, ya, memiliki nasab yang luar biasa, orang yang terpandang, Ummu Jamil, ya. Akan tetapi tidak berguna baginya apa? Ya, ketampanannya, kecantikannya, kedudukannya, nasabnya di tengah-tengah kabilahnya, tidak berguna baginya, karena memusuhi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Allah, sayasla naran la talaha, dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, la talaha, ya, la talaha. Makanya laqabnya Abu Lahab ini, ya, sesuai dengan Abu Lahab, ya, sesuai dengan ayat yang Allah Azza wa Jalla turunkan, sayasla naran la talaha. Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ya, api yang dapat membakarnya. Nah, sayasla, sa di sini, ya. Nah, sa ini kita tahu bahwa akan, ya, bahwa dia akan masuk. Nah, akan di sini maksudnya apa? Benar-benar ditahqiq, untuk menyatakan sesungguhnya dia benar-benar akan masuk, ya, akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan saat di sini, nah, dekatnya Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di dalam bahasa Arab itu ada nah, sa dengan saufa, ya. Kalau sa ini lebih dekat lagi, kalau saufa itu jauh, saufa a'ud, saya akan kembali, ya. Tapi kalau sa'a'ud, ya, maknanya sama, sa'a'udu atau sa'arji dengan saufa arji, ya, maknanya sama, saya akan kembali, tapi sa yang pertama, sa'arji, itu lebih dekat, ya, saya akan kembali sekarang maksudnya, ya. Kalau saufa a'ud, saya akan kembali, mungkin esok lusa gitu, ya. Nah, ini adalah bahasa Arab, ya. Nah, Allah Azza wa Jalla katakan di sini, sayasla naran la talaha, ya, bahwa Abu Lahab benar-benar akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala apinya, benar-benar akan, ya, menunjukkan akan kedekatan, ya, akan kedekatan. Karena segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya dia dekat, sesungguhnya dia dekat. Wa kullu atin qarib, dalam bahasa Arab itu mengatakan apa? Setiap yang datang itu pasti dekat. Wa kullu atin qarib, setiap yang datang itu pasti dekat, ya. Dan hari kiamat dekat. Wa kullu atin qarib, setiap yang datang itu pasti dekat, ya. Dan kematian yang akan menimpa kepada kita hakikatnya adalah dekat. Wa kullu atin qarib, ya. Kemudian wa mura'atuhu hammalatal hatab, ya, dan istrinya Abu Lahab, wa mura'atuhu hammalatal hatab, ya, hammalatal hatab, ya. Dan istrinya Abu Lahab adalah, ya, Ummu Jamil, Arwah binti Harb, adalah hammalatal hatab, yang banyak membawa kain, yang banyak membawa kain. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa istrinya Abu Lahab ini, Arwah binti Harb, adalah orang yang suka mencari kayu, ya. Kayu di sini maksudnya bukan kayu bakar, ya, tapi kayu yang berduri, kayu bakar yang berduri atau kayu yang berduri. Dia bawa, ya, dengan
cara apa? Dengan cara diikatkan di lehernya. Nah makanya setelah itu apa? Fi jidha hablum masad ini. Nah diikatkan di lehernya, ada tali di lehernya untuk mengikatkan kayu tersebut. Dia cari ya di pinggir kota Makkah, dia cari kayu-kayu tersebut, kemudian diletakkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Ya, kayu yang berduri tadi yang diletakkan di jalan di mana Nabi SAW lewat, diletakkan di depan pintu rumah Rasulullah SAW, diletakkan ya kayu-kayu yang berduri tersebut. Padahal dia adalah seorang wanita bangsawan, wanita yang terhormat dengan nasabnya, dengan kedudukannya, tapi dia merendahkan dirinya dengan cara apa? Mencari kayu, karena saking memusuhi Nabi SAW. Dia cari kayu di pinggiran kota Makkah, ya, dia bawa, dia pikul, ya, dengan di lehernya ada tali sabut yang disebutkan. Nah, tali sabut yang terbuat dari apa? Dari pelepah kurma. Dia pikul, dia ikat, ya, dia bawa, ya, dia tempatkan di mana Nabi SAW, ya, di situ lewat, kemudian dia letakkan kayu tersebut agar Nabi ya tersakiti dengan duri dan dengan kayu yang diletakkan. Subhanallah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mar'atuhu hammalatul hatab. Ya, sedangkan istrinya Abu Lahab adalah wanita yang banyak membawa kayu, ya. Tapi disebutkan dalam riwayat ini, maksudnya hammalatul hatab ini ya juga bisa bermakna adalah orang yang banyak membawa fitnah, ya, wanita yang banyak membawa fitnah, menyebarkan fitnah, namimah, mengadu domba, ya, menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya, kata Allah, di lehernya si perempuan ini, Ummu Jamil, hablum min masad, ada tali yang terbuat dari apa? Terbuat dari serabut, nah, serabut pelepah kurma, ya, yang dikalungkan di lehernya, ya, yang dipintal dan dikalungkan di lehernya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini turun, ya, sebutkan, nah, ketika ayat ini turun oleh Asma binti Abi Bakar, ketika ayat ini terbaca dari Abi Lahab bin Watab, ya, kemudian ayat ini yang terdengar oleh Ummu Jamil, oleh istrinya Abu Lahab. Kemudian dia pun mendatangi Nabi SAW. Hanya saja dia tidak bisa melihat Nabi. Ya, pada waktu itu Nabi SAW sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia hanya melihat Abu Bakar, ya, dalam sedang duduk, akan tapi Nabi SAW tidak bisa dilihat olehnya, ya, Nabi tidak bisa dilihat oleh Ummu Jamil, dan terhalangi pandangannya oleh Ummu Jamil untuk melihat Nabi SAW. Padahal Nabi ada di sampingnya Abu Bakar. Kemudian, ya, kata Ummu Jamil atau kata Arwah, istrinya Abu Lahab, mengatakan kepada Abu Bakar ketika dia melihat Abu Bakar, ya, nah, dia mengatakan, ya, ini ukhbirtu anna sahibaka qad hajani. Aku diinformasikan, aku diberitahu bahwa sahabatmu telah memfitnahku, telah menjelek-jelekkan aku, ya, kata siapa? Kata Ummu Jamil. Maka kata Abu Bakar yang mengatakan, la wa rabbi hadzal bait. Enggak, Nabi SAW tidak ada sedikit pun menjelekkan engkau. Ma hajak, ya, tidak sedikit pun menjelekkan engkau, ya. Nah, ketika dijawab oleh Abu Bakar demikian, maka Ummu Jamil tersebut akhirnya meninggalkan, ya, Abu Bakar. Dan Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia tidak melihat wahai Nabi, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, dia tidak bisa melihatku, dia tidak bisa melihat aku, terhalangi, ya, penglihatannya, ya, dari matanya Ummu Jamil untuk melihat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam ayat ini jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan
ada sepasang suami istri yang dicemplungkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepasang suami istri dicemplungkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amalan yang telah dia lakukan di atas dunia. Yaitu amalan apa? Amalan yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, memusuhi agama Allah dan memusuhi orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dengan keimanannya. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan orang tua yang beriman bersama siapa? Bersama anak keturunannya, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam satu surga. Kalau ayat ini bercerita tentang ada sepasang suami istri, ayah dan ibu yang dicemplungkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam api neraka dengan amalannya, maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menyebutkan bahwa di sana pun juga ada orang-orang yang ada sepasang suami istri atau orang tua yang akan dikumpulkan bersama anak-anaknya kelak pada hari kiamat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sama derajat surganya akan diangkat derajat surganya menjadi satu surga, bersama siapa? Bersama kedua orang tuanya. Tapi dengan syarat adalah apa syaratnya? Syaratnya dia harus beriman, mengikuti keimanan kedua orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu, dan orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian anak cucunya mengikuti keimanan orang tuanya, maka alhaqna bihim, maka kami akan angkat, kami akan ikut sertakan anak cucunya itu yang tadinya tidak satu surga menjadi satu surga, menuju ke dalam surga yang sama dengan kedua orang tuanya. Ini kata para ulama menunjukkan salah satu nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Nikmat yang besar di antara nikmat surga yang besar, karena kita tahu bahwa nikmat surga yang paling besar apa? Yang tidak ada tandingannya, itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu nikmat yang paling besar. Tapi nikmat yang lain dalam surga adalah apa? Allah Azza wa Jalla kumpulkan anak cucunya ke dalam satu surga yang sama dengan kedua orang tuanya, dengan kakek dan neneknya. Sebagaimana dahulu mereka ketika di dunia bisa berkumpul. Bagi orang tua sudah pasti menginginkan kalau sekiranya anak dan cucunya, anak dan cucu serta keturunannya itu bisa berkumpul bersama-sama minimal pada momen-momen tertentu, hari raya misalkan, atau di momen-momen besar misalkan, pengen bisa berkumpul semua bersama, pasti akan sangat indah. Apalagi persaudaraan yang terjalin antara satu dengan yang lainnya itu benar-benar akur, benar-benar harmonis. Pasti orang tua mengingat kumpulan semuanya, bahkan walaupun persaudaraan itu mungkin ada perpecahan seterusnya, pasti orang tua ingin mengakurkan semuanya, ingin dikumpulkan semuanya. Betapa nikmat yang ada di hadapan orang tua ketika anaknya, cucunya dalam kondisi sehat walafiat semuanya berkumpul di rumahnya misalkan, atau di satu momen tertentu. Ini di dunia. Nah, kelak di yaumul qiyamah, di akhir Allah, dikumpulkan pula yang seperti itu. Di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Rasulullah. Nah, sebagaimana kita
ya, mendapatkan cerita pada pagi hari ini bahwa ada pula ya, kedua orang tua yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Ya, contohnya adalah Abu Lahab dengan istri Abu binti Harb dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan di dalam tafsir wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini maksudnya apa? Dan sedangkan istrinya adalah membawa kayu bakar, itu membawa kayu bakar kelak di dalam api neraka. Ya, kemudian dengan kayu bakar tersebut, ya, dia menambahkan adab untuk suami. Ya, sebagaimana dia diadab, kemudian dia pun juga menambahkan apa? Adab untuk suami, itu Abu Lahab. Ya, tambahkan kayu bakar tersebut. Ya, dan kayu bakar pada hari di dalam api neraka adalah apa? Nah, kayu bakarnya bukan kayu. Karena apa? Allah Azza wa Jalla surah apa? Dalam surah At-Tahrim apa? Waquduha an-nas wal hijarah. Kayu bakarnya adalah manusia dan batu, ya, untuk membakar manusia. Tapi jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, di sini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ya, nasab dan keturunan, harta yang kita miliki, kemudian kedudukan yang kita miliki, anak yang kita punya, hakikatnya tidaklah menambah kebaikan kepada kita bila mana kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dia tidak dapat memberikan ya, keselamatan bagi kita dan tidak dapat menolong kita bila mana tidak dibekali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harta dan anak dapat menjadikan fitnah bagi kita semuanya. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum aduwwun lakum. Ya, sesungguhnya anak kemudian istri bisa menjadi apa? Musuh bagi kita semuanya. Ya, bahkan dia menjadi fitnah bagi kita dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita mengambil ibrah dari pelajaran kita, ya, pelajari dari surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini, bahwa sesungguhnya siapapun dia, baik orang yang hina ataupun orang yang terpandang dan terhormat, baik dia orang miskin ataupun dia orang kaya, ya, bila mana memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusuhi agama Allah, menentang agama Allah Azza wa Jalla, kelak tempat kembalinya adalah di mana? Tempat kembalinya adalah dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memusuhi dakwah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman dulu Abu Lahab langsung bertemu dengan Nabi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya pun juga sama. Ya, mencari kayu yang berduri diletakkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Tapi di zaman kita saat ini tidak demikian. Memusuhi Nabi bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara menyakiti fisiknya Nabi langsung. Ya, ya, kalau dahulu Abu Lahab dengan ya dan kawan-kawannya, Abu Jahal dan saudaranya dan istrinya memusuhi Nabi, ya, yaitu dengan cara menyakiti fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kan kisah, ya, bagaimana ya, ada sekitar 7 orang, ya, ada sekitar 7 orang yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya adalah para pemuka, orang terpandang dari suku Quraisy. Karena apa? Karena mereka ini telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, siapa dari kalian yang dapat membawakan hari-hari onta, ya, yang onta yang baru lahir diambil hari-harinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, kemudian apa? Ya, diletakkan di atas pundak Rasulullah SAW sampai-sampai beliau tidak bisa bangun dari sujudnya. Nabi tidak bisa bangun dari sujudnya karena hari-hari sebenarnya ada onta salah letakkan di pundak Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW tidak bisa bangun, ya, ada yang melaporkan kepada anaknya Fatimah, dan anaknya Fatimah pada waktu itu belum balik. Ya, ketika melihat ayahnya disakiti seperti itu sedang melaksanakan salat, ya, di depan Ka'bah, maka Fatimah menyingkirkannya, dan orang-orang
pemuka Quraisy, besar Quraisy yang 7 orang tadi itu, ya, melihat Nabi dalam kondisi seperti itu, ya, mereka tertawa terbahak-bahak, ya, tertawa sekencang-kencangnya melihat Nabi SAW disakiti seperti itu, sambil mencela Nabi SAW. Dan Fatimah menyingkirkan tersebut. Kemudian setelah itu Nabi mendoakan mereka, ya, Nabi mendoakan mereka. Dan ini yang paling ditakuti oleh 7 orang tersebut. Kalau sudah Nabi berdoa, mereka takut. Maka disebutkan oleh rawi, ya, 7 orang tersebut tidak ada satupun yang selamat, ya, setelah Nabi SAW mendoakan mereka. Nah, salah satunya adalah Abu Lahab, ya, salah satunya adalah Abu Lahab. Baik. Nah, jemaah sekalian Allah SWT, bahwa siapapun yang memusuhi, ya, Nabi SAW, maka akan hidupnya akan binasa. Nah, adapun di zaman setelah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang memusuhi Nabi SAW adalah, yaitu dengan cara apa? Memusuhi sunnah Nabi SAW, memusuhi, ya, petunjuk beliau SAW, membenci petunjuk beliau SAW, ya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Orang yang benci petunjuk Nabi SAW adalah sangat berbahaya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi, ya, perkaranya Nabi, orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah SAW. Allah sudah sebutkan itu di jamaah. An tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, aw yusibahum 'adzabun alim, atau mereka akan ditimpa adab yang sangat pedih. Fitnah di atas dunia ini imma, ya, zail al-qulub, hati itu akan melenceng, condong kepada kekufuran, condong kepada, ya, dosa dan maksiatan, condong kepada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dilencengkan hati sehingga dia suka menjalankan yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, ketika dia suka menyelisihi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Makanya ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, konsekuensi kecintaan kita kepada Rasul SAW adalah dengan apa? Ta'atuhu fima amar, ya, mentaati apa yang beliau perintahkan. Karena Allah mengatakan ati'u Allah wa ati'u Rasul, ya, ati'u Allah wa ati'u Rasul, ya. Wa in tuti'u tahtadu, bila mana mereka mentaatinya, mereka akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah SAW, ittiba, mengikuti, mentaati, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah istijabatu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyambut seruannya Nabi, ya, mentaati, mengikuti beliau, menyambut seruan Nabi. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, ternyata apa yang disuruh oleh Nabi SAW, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang disuruh oleh Nabi SAW itu sejatinya, hakikatnya dapat menghidupkan kita. Lima yuhyikum, kata Allah, kepada apa yang dapat menghidupkan kalian. Oh, ternyata seruan Allah, seruan Nabi itu hakikatnya menghidupkan apa? Hati, menghidupkan jasmani kita, menghidupkan kehidupan kita, mengikuti seruan Nabi SAW. Ya, istajibu lillah, sambutlah seruan Allah, seruannya Nabi SAW. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat adalah apa? Ada mukhalafatihi, tidak menyelisihi perintahnya Rasul SAW. Tidak menyelisihi perintahnya Rasulullah. Ketika sudah datang ketetapan Rasulullah SAW, jangan kita selisih. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, konsekuensi dari cinta, ya, mentaati beliau, mengikuti beliau, menyambut seruan beliau,
tidak menjisimi beliau. Dan yang terakhir adalah apa? Ya, ada ihdaats fiddin, tidak mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak beliau, yang keluar dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti daripada cinta kita kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, terjemaah Allah Azza wa Jalla. Itu di antara yang bisa dapat disampaikan pada pagi hari ini terkait tafsir daripada surat Al-Lahab. Allah Ta'ala, bila mana ada pertanyaan atau yang belum jelas, saya persilakan untuk ditanyakan. Atau sudah masuk waktu ini? Belum? Nah, belum. Nah, waktu ini kita dah masuk belum? Oh, nah, sudah masuk atau suruh? Atau masih ada 10 menit, masih ada 5 menit lagi. Nah, masih ada 5 menit lagi. Dari waktu suruh masih ada 5 menit lagi untuk dibolehkannya sholat. Nah, ada pertanyaan buat sekalian, nanti ibu, satu pertanyaan aja. Nah, dari ibu, tapi panjang pertanyaannya. Masya Allah, panjang. Ini pertanyaan yang enggak ada kaitannya dengan tadi dari tema kita, tapi pertanyaan yang dapat melukai hati kita semua selaku ayah, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melenceng sedikit, bagaimana sebaiknya yang saya harus berbuat jika anak saya dilecehkan di belakang saya? Saya mempunyai anak gadis yang sudah balik, tapi kalau malam suami saya suka memeluk dan mencium bibir anak saya. Ya, memang suami saya bukan ayah kandungnya, tidak cerita. Tapi setiap saya tegur, katanya cuma menyatakan sayang, dan itu terulang lagi sampai anak saya nangis-nangis. Hanya pergi dari rumah. Apa mau menjelang besar? Ya, syukur. Ya, ini fitnah, ya. Ketika kita punya anak gadis, kemudian kita punya suami yang bukan ayahnya, ini fitnah besar bagi seorang ibu. Ya, di samping kita harus menaati suami, ya, di samping kita harus menaati suami, di sisi lain, ya, suami tersebut adalah tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki adab, ya. Maka dalam hal ini saya menyarankan kepada ibu, ya, pertama untuk menyampaikan baik-baik kepada suami ibu, ya, bahwa hal yang seperti itu sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak baik. Apalagi anak perempuan yang tersebut sudah balik, anak perempuan tersebut sudah balik, ya. Kan ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya yang boleh dipegang, ya, boleh kita menyentuhnya. Anak kita sendiri kalau sudah balik, tidak sampai harus seperti itu, kan, gitu, ya. Kita sebagai ayah, kita sampai mencium bibirnya, gitu, kan. Karena ada batasan-batasannya yang tidak sepantasnya itu dilakukan. Ya, kalau sudah seperti ini, maka saya kira, ya, perlu didudukkan, perlu disampaikan, karena ini sangat-sangat berisiko, karena namanya syahwat ini kapan saja akan muncul, ya, dan fitnah akan menghantui seseorang. Ya, kalau memang salah satu solusinya yang lain adalah kalau memang, ya, anak ibu tadi disampaikan dia sudah balik, kalau memang sudah siap untuk menikah, maka dinikahkan segera, itu lebih selamat, ya. Itu salah satu solusi yang lebih selamat kalau memang sudah dia, ya, siap untuk menikah, ya. Ini solusi yang paling selamat sudah. Karena yang namanya syahwat ini, ya, kadang-kadang kita kemudian dibuat perjanjian dan seterusnya, gitu, kan. Namanya syahwat, begitu orang bersyahwat, ada rasa keinginannya, kecondongannya kepada
kepada anak tirinya. Dan ini sering terjadi, banyak terjadinya kita mendengar anak tirinya malah zinahi dan seterusnya. Ya Allah. Ya, maka saya sarankan kepada ibu, ya, kalau memang dia itu yang pertama, kalau memang dia bersedia untuk jadi sudah siap lah begitu ya, apalagi kalau sudah balik. Walaupun kita terbentur dengan undang-undang ya Indonesia. Kalau dulu kan masih umur tahu Pak, 16 tahun ya, 17 Pak ya. Kalau sekarang kan harus umur 19 tahun ya. Nah, umur 19 tahun. Kalau sudah umur 19 tahun, sudah nikah saja. Ya. Mungkin bapak di sini mungkin ada anak bujang laki. Bismillah. Ini fitnah besar, jemaah. Fitnah besar. Ya. Apakah kita ingin? Ya. Apakah kita ingin? Ya. Nah, hormatannya dirusak oleh diri, kan begitu. Ini juga nih, nah sebagai peringatan bagi bapak juga ya, yang mungkin barangkali punya anak tiri kuat, nah ya betul-betul kita jaganya. Niat kita menikah dengan ibunya untuk apa? Ngincar anak perempuannya, ini bahaya. Ya, ini fitnah besarnya Pak. Ya, dan tadi ibu, kalau memang memungkinkan dia untuk menikah, carikan jodoh. Kalau memang nanti sulit untuk mencarikan jodohnya, bisa telepon panitia di sini. Ya, kita carikan jodoh insyaallah. Ya. Itu satu. Dan saran saya demikian. Ya, saran saya demikian. Tapi Ustaz umurnya masih belum sesuai dengan kriteria peraturan negara misalkan. Ya mungkin nikah dulu yang penting sah di bawah tangan misalkan. Ya, ada pun nanti urusan surat menyurat, ya mudah-mudahan ya bisa. Walaupun saya tidak mengajarkan untuk ini ya, untuk untuk menyelisihi peraturan pemerintah, tidak, atau untuk melanggar peraturan, tapi ini kemaslahatan untuk keselamatan ya. Kalau memang belum memungkinkan karena mungkin masih kecil, masih umur 13 tahun, 14 tahun ya, atau 15 tahun ya, tapi sebenarnya wanita itu kalau sudah balik, mau laki-laki ataupun wanita kalau sudah balik, khususnya wanita, dia kalau sudah balik maka berarti dia sudah siap untuk menikah. Makanya bangsa Arab itu kalau sudah balik anaknya nikahin ya, walaupun umurnya masih 9 tahun. Kalau sudah balik berarti apa? Menunjukkan rahimnya sudah siap untuk apa? Untuk dinikahi. Karena dia sudah balik ya, itu dalam Islam. Nah, kalau memang belum siap karena faktor umur dan lain-lain, maka solusi yang berikutnya adalah sekolahkan dia di pondok. Cari pondok, pondok tahfiz ini, dia sekolah. Ya umur dia sudah 16 tahun, ya mungkin kalau sekolah SMP, SMA kan mungkin tidak bisa. Ya, atau kalau dia saat ini sekolah SMP, SMA, pindah, pondokin dia selesai. Ya, itu lebih aman. Ya, pulang dia hanya sebentar, ya 1 semester sekali. Kalau kita rindu kita yang datang, jenguk. Ya, daripada ya diincar sama ayah tirinya bahaya. Ya, kita jadi nggak tenang. Apalagi ibu misalkan bekerja di luar, ya, bekerja di luar. Yang kemarin viral tuh apa namanya? Yang berita baru-baru ini viral apa? Ya, mantu berzina dengan ibu mertua, nggak habis itu berita, masih muncul terus. Ya, mantu berzina dengan ibu mertua, salam afiat. Ya. Itu salah satunya Bu. Nanti carikan pondoknya, ya, carikan pondoknya misalkan, ya, carikan pondoknya, pondok akhwat, ya. Dan insyaallah bisa menghubungi Abu Hanin ya, untuk pondok akhwat insyaallah. Ya, cari pondok akhwatnya tahfiz Quran aja udah. Ya, jenguk dia nanti kalau sekiranya ibu rindu, itu selamat insyaallah. Dengan dia terus di rumah ibu merasa was-was ini kenapa? Atau kalau memang nggak sanggup misalkan nggak sanggup biaya seterusnya, ya pindahkan dia misalkan, suruh belajar sekolahnya misalkan di tempat keluarga ibu, ya, atau keluarga besar ibu, ya, tempat neneknya misalkan, tempat kakeknya misalkan, atau tempat
bibinya misalkan, kalau sekiranya aman di tempat bibinya, ya pindahkan dia di sana, ya, suruh dia tinggal di sana, bersekolah di sekitar sana, aman kita. Ya, ibu hidup aman bersama suami sekarang saat ini, suami pun juga jauh daripada fitnah, ya, suami juga jauh daripada fitnah, ya. Nah ini itulah fitnah besar yang menimpa pada zaman kita saat ini, ya. Tapi saya kira sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah dan ada hal-hal yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.